Sunnah wal Jamaah di percetakannya itu dibeli, tahqiqannya itu dibeli, sehingga mayoritas percetakan itu sudah ditahqiq oleh kelompok mereka. Jadi mencari kitab yang betul-betul orisinil susah. Bapak nyari kitab Fathul Bari dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pemilik kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau Asy'ariyah, tawassulan seperti kita. Tapi ditahqiq oleh siapa? Penerbit namanya Darul Hadis. Saya sering ke sana juga, di mana itu? Di Jakarta. Itu saya lihat tahqiqannya Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz itu anti tawassulan, bahkan mengatakan syirik uluhiyah dan juga anti Asy'ariyah, anti Maturidiyah, anti takwil. Jadi pokoknya tangan ya tangan betulan, wajah betulan. Gitu repot pokoknya. Lah ini nyari kitab yang murni itu kan susah. Nah, ini Syekh Syu'aib Arnaud itu saya lihat ini ternyata ya mendukung Asy'ariyah juga ya. Dan itu banyak kitab-kitab yang ditahqiq oleh beliau. Nah, termasuk seperti ini. Nah, gerakan jari ketika tahiyat akhir itu Syekh Albani mengatakan ini sahih gitu. Nah, sementara Syekh Syu'aib Al-Arnaud, senang ini saya buka, beliau mentahqiq bahwa hadis ini hadisnya sahih. Selain daripada kalimat yuharrikuha wa yadbiha, menggerak-gerakkan jari. Yang begini, ini beliau mengatakan syadz. Syadz itu artinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah tafarroda bihi Ibnu Qudamah. Yang meriwayatkan model seperti itu hanya Ibnu Qudamah saja. Ibnu Qudamah itu muridnya Imam Asim bin Qulaib. Imam Asim bin Qulaib punya murid banyak sekali. Yang tercatat itu belasan murid. Ada Sufyan As-Tsauri, ada Ibnu Uyainah, macam-macam, banyak sekali. Ternyata semua meriwayatkan, sebagian mengatakan asyara bisa babadi, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Sebagian lagi mengatakan mengangkat jari telunjuknya. Hanya satu orang dari belasan santrinya Asim bin Qulaib mengatakan, saya melihat Rasulullah yuharrikuha, menggerakkan jari dia dengan berdoa, dengan menggerakkan jari. Nah, persoalannya tiga kata ini dari guru yang sama. Tentu gurunya menyampaikan kepada murid, tentu kalimatnya sama, redaksinya sama. Tetapi kemudian difahami oleh muridnya, bisa jadi difahami sama kan? Tetapi redaksinya kemudian disampaikan oleh muridnya masing-masing berbeda. Di antara perbedaannya tadi ada tiga redaksi, mengangkat jari telunjuk, mengisyaratkan jari telunjuk, yang satunya menggerakkan jari telunjuk. Nah, pertanyaannya begini, yang namanya mengisyaratkan itu bagaimana caranya, Pak? Saya tanya, Bapak tahu Joni di mana? Oh, tahu di mana? Bapak nunjuk itu. Ya. Yang itu kan namanya isyarat. Itu. Lah, namanya isyarat mesti mengangkat jari telunjuk. Yang namanya mengisyarat, ya, memberi isyarat mesti dengan menggunakan jari telunjuk, ya, mengangkat jari telunjuk. Itu. Adakah orang yang ketika ditanya mana Joni, kemudian dia menjawab, oh itu Joni, mengisyaratkan sambil begini? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Seumur hidup nggak pernah ketemu seperti itu. Hanya orang Wahabi, pengikut Nasruddin Albani. Itu dalam tahiyat ibadah loh padahal. Loh, di dalam komunikasi secara umum nggak ada. Oh, dalam ibadah bisa ada, itu aneh. Makanya dua kata bisa disatukan, maknanya sama, mengangkat jari telunjuk yang mengisyaratkan sama, dua kata sama prakteknya. Tapi yang menggerak-gerakkan jari ini nggak sama. Maka yang menggerak-gerakkan itu sumbernya dari Ibnu Qudamah satu orang, sementara belasan santri Asim bin Qulaib yang lain itu meriwayatkan dengan cara dua redaksi tadi, tapi maknanya sama, mengisyaratkan tanpa menggerakkan. Berarti milih yang mana, Pak? Milih yang satu menyendiri atau mayoritas? Lalu Sunnah wal Jamaah punya kaidah, yadullahi ma'al jamaah.
rahmat Allah, pertolongan Allah bersama jamaah kumpulan. Ya kumpul-kumpul ini yang banyak ini yang kita ambil. Sementara waman syadda syadda ilan nar. Siapa orang yang sendirian, maka dia akan memilih sendirian di dalam api neraka. Loh ini namanya syadda gitu kan. Loh, mayoritas ditinggal, dia sendirian diambil lah gitu. Itu kira-kira pintar apa gitu? Kan begitu. Ya. Ini apalagi itu kan hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr, punya murid Asim bin Kulay, punya murid lagi kepada belasan orang santri tadi itu. Nah, sahabat Abdullah ibnu Umar itu meriwayatkan Rasulullah itu la yuharriku, tidak menggerak-gerakan jari ketika tahiyat. Artinya udah sangat bertentangan. Ya kan? Iya lah, ini kemudian disesuaikan oleh Al-Ghani. Sementara Syekh Su'aib Al-Raud mengatakan ini hadisnya dhaif karena syadz. Nah gitu. Makanya ya sebenarnya Pak, kalau